Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian, adik-adik sekalian di Fatih channel khusus pembelajaran matematika. Mudah-mudahan kalian semua pada kesempatan kali ini masih dalam kondisi sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan materi tentang kesebangunan dua segitiga. Sebelum kita lanjutkan diskusi kita kali ini, mari kita awali pertemuan kita kali ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Syarat dua segitiga sebangun. Secara umum, konsep kesebangunan dua segitiga sama dengan kesebangunan yang pertemuan sebelumnya, ya. Dua bangun dikatakan sebangun jika sisi-sisi yang bersesuaian perbandingannya senilai dan sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Tapi untuk segitiga secara khusus bisa dilihat, ya. Yang pertama, ya, dua segitiga dikatakan sebangun jika memenuhi salah satu kondisi berikut ini. Perbandingan panjang sisi yang bersesuaian sama atau senilai. Nah, ini ada segitiga PQR dan segitiga ABC. Dia dikatakan sebangun jika PQ dibanding AB sama dengan QR dibanding BC sama dengan PR dibanding AC. Nah, itu syaratnya. Jadi dilihat dari perbandingan sisinya ada sudah cukup. Ya. Syarat kondisi yang kedua, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar. Kenapa kok dua pasang? Kalau yang dibangun datar umum kemarin semua sudutnya, karena kalau dua pasang sudutnya saja yang sama, otomatis sudut yang ketiga juga sama. Misalnya ini sudut Z sama dengan sudut M, sudut X sama dengan sudut K, otomatis sudut Y sama dengan sudut L karena jumlah sudut dalam segitiga besarnya sama. Jadi dia dikatakan sebangun jika sudut X sama dengan sudut K, ini simbolnya, dan sudut Z sama dengan sudut M. Itu sudah cukup, dua sudut saja sudah cukup bahwa dua segitiga itu dikatakan sebangun. Begitu, ya. Kondisi yang ketiga, dua segitiga dikatakan sebangun jika perbandingan dua pasang sisi yang bersesuaian sama atau senilai dan sudut yang diapitnya sama besar. Nah, ini ada sudut V sama dengan sudut S. Dia sebangun jika VW dibanding ST sama dengan UV dibanding RS. Kemudian sudut V sama dengan sudut S. Ini sudut yang diapitnya, ini sisi yang mengapitnya. Nah, kalau kondisi ini terpenuhi, maka dua segitiga ini dikatakan sebangun. Contoh, buktikan bahwa segitiga ABO sebangun dengan segitiga CDO. Nah, kita buktikan, kita lihat. Kalau kalian perhatikan bahwa sudut OAB ini loh, ya, OAB ini jelas sama dengan sudut OCD ini. Ya, OAB ini sama dengan OCD ini. Apa alasannya? Ini karena ini ada garis sejajar yang dipotong. Sudut ini dan sudut ini namanya sudut berseberangan dalam. Dulu pelajaran kelas 7, ya. Ini sudut berseberangan. Sudut yang berseberangan besarnya sama. Di dalam kongruen dan kesebangunan, pelajaran kelas 7 yang banyak dipakai adalah bertolak belakang, terus berseberangan, dan sehadap. Semua sudutnya besarnya sama. Kemudian sudut ABO ini, ya, BO besarnya sama dengan sudut ODC karena berseberangan dalam di kelas 7. Nah, karena memenuhi kriteria bahwa kedua segitiga memiliki dua sudut yang bersesuaian besarnya sama, maka ini yang ketiga saya tulis sekalian biar sampean paham, ya.
sudut AUB ini dan sudut COD adalah sudut yang bertolak belakang. Ini malah ketiga-tiganya besarnya sama. Maka terpenuhi bahwa segitiga ABO sebangun dengan segitiga CDO karena memiliki dua sudut yang bersesuaian yang sama besar. Tadi syarat yang kedua tadi ya. Jadi pahami ya. Dilanjutkan. Contoh yang kedua, hitunglah panjang kita pada gambar berikut ini. Lihat ya, kita selesaikan. Lihat segitiga PQR dan segitiga STR. Dia jelas sebangun. Kenapa sebangun? Lihat sudut yang bersesuaian. Sudut ini dengan ini sama karena sehadap. Sudut ini dengan sudut ini, lihat kursornya yang dijalankan Pak Batis, dia sama karena sehadap gitu ya. Karena dia sebangun, maka perbandingannya bisa kita bandingkan sisi yang bersesuaian. Sudut segitiga STR sebangun dengan segitiga PQR. QR, mana QR ya? QR sebangun dengan TR karena dia bersesuaian di sini, lihat sudutnya. Sama dengan PQ dibanding ST. Kenapa ini kok pakai sisi PQ dan ST? Nah, sama seperti di pembahasan sebelumnya, yang sebelah kanan ini kita pakai sisi yang keduanya sudah diketahui, yaitu PQ dan ST. Tidak boleh pakai PR dan SR karena tidak ada ukurannya. Itu kuncinya ya. Bisa dipahami ya. Yang pertama tulis yang ditanyakan, kemudian ini yang bersesuaian dengan yang ditanyakan, terus yang kanan ini sisi yang keduanya sudah diketahui. Sudah tinggal ditulis panjangnya PR, TR-nya 8, PQ-nya 15, ST-nya 6, terus dikalikan silang. QR kali 6, 8 kali 15, sehingga panjang QR-nya sama dengan 120 dibagi 6, sama dengan 20. Jadi panjang kita, nah yang ditanyakan tadi kan kita. Berarti kita itu QR dikurangi TR. Nah, ini kan QR ya yang panjang ini sama dengan 12 cm. Jadi panjangnya kita sama dengan 12 cm. Kita lanjutkan. Contoh yang ketiga. Hitunglah panjang IF pada gambar berikut ini. Nah, untuk bisa menyelesaikan ini kita harus modifikasi karena tidak bisa ini bangun segi 4 yang sebangun sulit dicari di sini. Kita modifikasi menjadi segi 3 dengan cara dibuat garis yang sejajar sisi yang lain. Kita sini ya, diberi titik X dan titik Z. Nah ini sudah ada dua segitiga yang sebangun, yaitu segitiga AZD dan segitiga IXD. Ini panjangnya 4, ini 4, berarti yang sini 12. Nah, nanti kita cari dulu IX. Ya, ini kan sebangun ya, tadi syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Kita cari dulu IX. IX dibanding AZ sama dengan DE dibanding AD. Kenapa DE AD? Sudah diketahui. Terus kita kalikan, hasilnya kita masukkan. Terus kita kalikan silang. Nah, sehingga X-nya ketemu 36 dibagi 10 sama dengan 3,6. Baru dijawab IF. Jadi panjang IF sama dengan IX ditambah XF. Sama dengan 3,6 tambah 4 sama dengan 7,6. Jadi konsepnya pakai seperti itu ya. Kalau cara langsung tidak ada yang sebangun segi 4-nya, maka perlu dirubah menjadi bangun segitiga dengan cara dibuat garis bantu sehingga yang sama seperti ini caranya ya, mudah dipahami ya. Kita lanjutkan contoh yang keempat. Hitunglah panjang CE. CE ini berarti nanti kita cari dulu BC baru ketemu CE. Kita selesaikan. Lihat, ini ada sudut yang sama, sudut ACB atau C dengan sudut ini. Yang sini ya, dia sebangun. Kenapa? Ini sudut B ini kan dipakai berdua. Ya, dipakai yang segitiga besar dan segitiga kecil.
sehingga dia sebangun. Terus kita bandingkan BC banding DB sama dengan, cari lihat sudutnya ya. BC kenapa sebanding dengan DB? Ya, BC itu kan bundaran bintang, maka DB bundaran bintang. AB, nah, AB sama dengan kosong bundaran, maka harus cari BE, mana bundaran kosong. Nah, terus kita masukkan. Nah, kita kalikan silang, BC nya ketemu 24. Ini kan disederhanakan, 16 kan dibagi 8 kan 2, jadi BC nya 24, sehingga panjang CE sama dengan BC dikurangi BE, sehingga hasilnya sama dengan 24 dikurangi 8 sama dengan 16, begitu ya. Hati-hati dalam menentukan sisi yang bersesuaian ya, lihat sudutnya. Kita lanjutkan kesebangunan khusus dalam segitiga siku-siku. Kalau ada segitiga siku-siku seperti ini, maka terdapat konsep kesebangunan yang diperoleh, bahwa panjangnya AD kuadrat sama dengan DB ya, DB kali DC. Kemudian AB kuadrat sama dengan BD kali BC, dan AC kuadrat sama dengan CD kali CB. Contoh, hitunglah panjang MN dan MK pada gambar berikut ini. Penyelesaian, lihat MN kuadrat sama dengan NK kali NR. Nah, kalau ditanya yang tengah, perkalian yang samping menyamping, NK dan NR. Tinggal dimasukkan 9 kali 16, sehingga MN nya akar 144 sama dengan 12. Sekarang MK, nah yang sini, cari MK yang sini, berarti hasil perkaliannya kecil dengan besar. Nah itu cirinya ya, lihat garis-garis ini. Kalau yang tengah berarti lengkuk kanan, lengkuk kiri. Kalau yang samping berarti kecil kali besar. 9 kali 25, 9 tambah 16 kan 25. 225, sehingga MN sama dengan akar 225 sama dengan 15. Begitu ya, ini segitiga khusus untuk segitiga siku-siku yang seperti ini. Maka nyarinya dengan perkalian langsung seperti itu. Bisa dipahami ya. Demikian anak-anak pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.